Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Ivanka Widiawati dengan stambuk A1121012 dari kelas B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi beserta bentuk pemanfaatannya. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer. Ketiga, manfaat internet dalam pendidikan. Keempat, Learning Management System atau LMS. Dan yang kelima, manfaat Mendeley. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi program studi mata kuliah teknologi informasi dengan dosen pengampu Dr. Latif Sahidin SPD MPD. Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk mempermudah proses kegiatan belajar kendati di tengah situasi pandemi COVID-19. Manusia sepanjang hidupnya akan dihadapkan pada proses belajar, apapun bentuk dan jenis hal yang dipelajari. Dalam dunia yang semakin modern, proses belajar mulai beralih dari yang memerlukan tatap muka menjadi serba digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan pembelajaran dapat dilakukan secara daring atau online. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memungkinkan diterapkannya berbagai cara lebih efisien untuk belajar. Proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan tatap muka secara daring, menggunakan aplikasi tertentu. Hal ini terjadi salah satu solusi dalam saat pendidikan terhambat oleh biaya hingga jarak lokasi yang cukup. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer. Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Saat ini, teknologi komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komputer dan pengolahan kata, tetapi juga sebagai sarana belajar multimedia yang memungkinkan peserta didik membuat desain dan rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Sajian multimedia berbasis komputer dapat diartikan sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, grafik, dan suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan yang dapat mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan, komputer dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk mempelajari dan mengajarkan materi pembelajaran yang relevan, misalnya rancangan grafis dan animasi. Multimedia berbasis komputer dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan kompetensi tertentu. Misalnya penggunaan simulator kokpit pesawat terbang yang memungkinkan peserta didik dalam akademi penerbangan dapat berlatih tanpa menghadapi risiko jatuh. Yang keempat, Learning Management System atau LMS. Learning Management System atau LMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Sistem ini bisa membantu para guru untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas belajar para siswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi para siswa, menampilkan transkrip nilai, dan mengelola tampilan e-learning. Aplikasi LMS berlisensi biasanya memiliki beberapa fitur-fitur unggulan, antara lain pertama, kelas maya. Sebagai sebuah media pembelajaran digital, LMS tentu memiliki fitur kelas maya. Kelas maya atau kelas online adalah kelas yang menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Nah, yang kedua, kuis dan ujian online. Contoh LMS yang juga menyediakan fitur kuis dan ujian online agar para guru dapat melakukan evaluasi belajar untuk para siswanya. Nah, yang ketiga, ruang diskusi. Fitur ini sangat penting untuk mendukung perkembangan belajar para siswa. Melalui fitur ini, ruang diskusi para guru dapat melakukan sesi diskusi yang lebih mendalam mengenai materi pembelajaran yang sudah dipelajari oleh para siswa. Nah, yang keempat, laporan.
Penyediaan LMS tentu menyematkan fitur laporan yang dapat memudahkan guru melacak perkembangan para siswanya. Nah, yang keempat, terus LMS memiliki kelebihan. Nah, LMS memiliki kelebihan yaitu mempermudah guru untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil belajar siswa dengan waktu yang lebih singkat. LMS juga memiliki kekurangan, yaitu untuk mengakses LMS dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus. Jika tidak, proses pembelajaran melalui LMS pun akan terhambat. Yang kelima, Mendeley. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak atau software untuk melakukan pengolahan atau manajemen referensi. Dengan aplikasi ini membantu para peneliti, pelajar, akademisi, dan lain-lain untuk melakukan sitasi dan mengelola referensi atau daftar pustaka dengan mudah dengan hanya sekali klik. Selain itu, Mendeley juga memiliki fitur-fitur yang dapat mendukung penelitian kita, yaitu Mendeley memiliki fungsi utama untuk mengelola daftar referensi untuk penulisan, mengatur kutipan ke dalam format tertentu, dan sebagai alat pencarian yang dapat mendownload referensi. Berikut cara menggunakan Mendeley. Pertama, kita menginstal Mendeley. Nah, kedua itu kita mengaksesnya ke https://mendeley.com download desktop. Kemudian klik download, buka folder download dan lakukan instalasi seperti melakukan instalasi aplikasi pada umumnya. Buka aplikasi dan pilih fitur registrasi. Biasanya berada di sebelah kiri bawah aplikasi. Anda akan dibawa ke halaman baru, lakukan pengisian data sesuai yang dibutuhkan. Nah, setelah mendaftarkan akun di Mendeley, kembali lagi ke aplikasi, masukkan email dan password sesuai dengan yang Anda daftarkan. Memasukkan e-book atau jurnal ke Mendeley, buka aplikasi dan login ke akun Mendeley Anda. Klik fitur atau menu file, lalu add file, pilih folder jurnal yang tersimpan dalam komputer Anda. Sinkronisasi Mendeley ke dalam MS Word dengan cara pilih menu Tools, pilih Install MS Word Plugin. Cara melakukan sitasi dengan Mendeley. Pastikan file PDF jurnal yang Anda ingin sitasi sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Buka file karya ilmiah Anda, lihat kalimat yang Anda ingin Anda masukkan sitasinya. Letakkan kursor di akhir kalimat tersebut. Pilih menu References, atur style yang Anda gunakan dalam Harvard atau apa style. Setelah itu pada MS Word itu klik Insert Citation. Setelah itu akan muncul kata dialog ketika nama pengarang atau judul buku yang Anda kutip. Pilih artikel yang sesuai dan klik OK. Membuat daftar pustaka atau referensi otomatis dengan Mendeley. Pastikan kursor berada pada halaman daftar pustaka. Pilih menu referensi pada MS Word, lalu klik Insert Bibliography. Dalam Mendeley terdapat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu kita mengambil semua, tetapi harus diberi halaman agar tidak terjadi plagiat. Nah, kutipan tidak langsung itu kita dapat menambahkan kalimat-kalimat dan dia bisa tidak diberi halaman. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.